Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya sudah saya share custom ROM bahasa MIUI, yaitu MIUI 12, masih sudah Android 10, dan dia sudah saya repack dan sudah ada bahasa Indonesianya tanpa harus menginstal Patch ID. Tapi berhubung saya biasa memakai custom ROM bahasa AOSP, jadi kemarin saya ubah ke custom ROM Corvus. Ternyata dia tidak sesuai dengan harapan saya. Salah satunya adalah saat membuka APK Tool, dia foreclose. Begitu juga saat kita membuka game Mobile Legends, ternyata hasilnya hanya grafiknya pun sekedar hanya tinggi, dan di setelan pun jika tidak ada mode HVR-nya. Setelah saya install custom ROM Havok ini, yaitu Havok 3,7 Android 10 dan sudah memakai custom kernel, kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya pun masih tetap sama, grafiknya pun sepertinya tidak muncul, bahkan mode HVR juga tidak muncul. Setelah saya tanya di grup-grup, ternyata kalau 665 yaitu SDM 665 ini diperuntukkan buat yang lebih hemat daya. Lain lagi kalau sudah dioprek pakai IGL tool ataupun modul apa gitu supaya nanti muncul grafiknya yang super tinggi, saya kurang tahu. Jadi mungkin lain kali saja saya share gimana cara memunculkan grafik super tingginya. Kita lihat ini adalah Havok 37 Android 10. Tapi buat keseharian saya lebih suka custom ROM Havok ini daripada ROM Corvus. Seperti yang kita lihat kemarin, ROM Corvus ada drama, yaitu salah satu admin mungkin ngambek atau apa, jadi hampir rata-rata habis Xiaomi dihapusin semua ROM Corvusnya. Kemarin hanya tinggal sedikit, bahkan Redmi Note 8, Redmi Note 5, Redmi Note 6 dan lain-lain pada dihapusin. Dan sekarang ROM Corvus mau ganti project menjadi Nusantara Project, bukan ROM Corvus lagi. Terakhir ROM Corvusnya hanya 7,5, itu ROM terakhir. Jadi mungkin teman-teman yang masih senang ROM Corvus harus simpan ROM V7,5, mungkin itu ROM terakhir. Jadi kali ini saya mau install custom ROM bahasa MIUI lagi, yaitu MIUI Javanese. Ada share namanya seperti ini, Javanese MIUI 1,0 S Java Gingo V12,1. artinya ini sudah MIUI 12. Dengar-dengar ROM ini bahasanya adalah MIROM. Jadi saya coba instalkan dari custom ROM Havok ke custom ROM MIUI 12 bahasa MIROM, tapi namanya ini pakai Javanese. Tapi kalau yang suka bokeh biasanya sebutannya Jav gitu. Langsung saja kita masuk TWRP terlebih dahulu. Berhubung ini HP-nya sudah root, jadi masuknya pun lebih mudah. Kita tinggal masuk Magis, kita klik modul. Di sini ada titik 3 reboot ke recovery, otomatis nanti masuk ke recovery. ROM-nya tadi saya taruh di luar folder internal, tapi saran saya buat teman-teman yang mau oprek, backup dulu data-data penting ataupun backup dulu file ROM, mau ya ROM MIUI ataupun custom ROM di dalam SD card ataupun USB OTG seperti ini. Jaga-jaga kalau HP-nya nanti kena encrypt, otomatis file di internal itu semua akan diformat habis tanpa ada tersisa. Nanti kalau HP-nya bootloop, file internal sudah habis, maka kita akan kerepotan sendiri, harus modal PC. Kalau seperti ini saya simpan di USB OTG. Ini file ROM-nya saya banyak sekali di dual drive SanDisk. Jadi jaga-jaga kalau HP-nya nanti bootloop, kita tidak kebingungan. Langsung saja seperti biasa saya pakai TWRP BitBlack Recovery Project. Ini TWRP sangat recommended buat para pemula yang baru belajar oprek. Jangan install OrangeFog jika baru belajar oprek, karena OrangeFog sedikit lebih sulit daripada BitBlack Recovery. BitBlack ini hampir 90% sama dengan recovery ataupun TWRP official. Jadi tampilannya pun hampir sama semua, mungkin sudah sedikit dirubah bagian depannya saja, sisanya masih sama. Pertama, tutorialnya adalah kita harus memwipe terlebih dahulu apa saja yang di wipe sebelum kita menginstal custom ROM bahasa MIUI.
Tadi kita sudah lihat ini adalah custom ROM base AOSP. Ini itu berarti adalah sudah berpindah dari MIUI ke AOSP, begitupun sebaliknya. Apa saja yang harus di wipe? Pertama kita bersihkan, atau kalau yang pakai bahasa Inggris kita coba bahasa Inggris terlebih dahulu biar nanti memudahkan buat teman-teman yang pakai bahasa Inggris. Kita English style bahasa. Pertama kita pilih wipe. Kalau di OrangeVox ini tidak ada namanya swipe to factory reset, hanya ada wipe data, cache dan dalvik dan lain-lain, hanya sekedar langsung. Tapi kalau di sini ini sama seperti official, yaitu ada swipe to factory reset. Jadi saya contohkan manual, nanti buat teman-teman yang pakai TWRP OrangeVox sama halnya seperti di sini. Di sini ada tulisannya advanced wipe. Pertama yang kita centang adalah dalvik, terus cache dan data. Hanya 3 partisi ini saja yang kita wipe. Jangan pernah install wipe sistem ataupun vendor. Itu sangat beresiko nanti jikalau kita flashnya gagal. Kalau flashnya sukses tidak masalah kita wipe sistem ataupun vendor. Tapi kalau gagal nanti sistemnya tidak ada, akan menyebabkan HP no OS installed. Jadi buat teman-teman yang baru belajar oprek, jangan sekali-kali kita wipe sistem ataupun vendor. Kalau yang sudah biasa nggak masalah wipe sistem ataupun vendor. Ini khusus yang pemula. Khusus 3 ini saja, dalvik, cache dan data, ini sudah cukup. Kita swipe to wipe. Kita lihat enable toman storage, kita nggak masalah. Mungkin tadi nanti the file-nya kita lihat. Setelah kita wipe tadi 3 partisi, kita klik install. Ternyata tadi unable to mount karena ini defaultnya adalah USB storage, artinya OTG. Kita ubah dulu internal. Kita pilih Javanese MIUI 12 Gingo. Ini khusus Redmi Note 8 biasa, bukan yang Redmi Note 8 Pro. Kalau yang Pro dia pakai Begonia, kode namanya Javanese. Berhubung HP-nya saya root, jadi saya add more zip lagi. Kita klik Magis. Jadi 2 zip sekaligus. Pertama ada urutannya ROM, baru Magis ini yang mau root. Kalau yang nggak mau root cukup ROM aja. Kita tinggal swipe to confirm flash. Kita lihat MIUI Javanese Redmi Note 8 Gingo Repacker Friend. Ini buildernya. Ini tadi saya lihat di Telegram, ini bahasanya adalah bahasa MIROM, dan kelebihan dari custom ROM MIUI ini sudah bahasa Indonesia. Jadi sangat cocok buat pemula yang pengen ngecip MIUI 12, karena seperti yang kita tahu MIUI 12 belum banyak beredar yang bahasa global, rata-rata hanya bahasa Cina, itu pun tidak ada bahasa Indonesia dan tidak ada Google Play Store. Itu salah kekurangan dari ROM Cina. Jadi sekedar mencip custom ROM MIUI 12 yang sudah ada bahasa Indonesianya, ROM ini dan ROM Masik kemarin salah satu yang paling direkomendasikan. Begitu juga dengan MIROM. Jadi 3 itu sudah ada bahasa Indonesia. Cuman kalau MIUI Masik yang di share di grup itu belum ada bahasa Indonesia, hanya menginstal Path ID. Begitu juga di MIROM kita harus menginstal Path ID-nya juga. Tapi kalau di sini sudah ada bahasa Indonesianya langsung tanpa kita menginstal Path ID. Kalau ROM Masik yang saya share kemarin yang sudah saya repack lagi, saya bongkar dan saya masukkan Path ID-nya ke dalam sebuah ROM. Jadi ROM-nya pun ROM Masik yang saya share kemarin juga sudah ada bahasa Indonesianya langsung tanpa menginstal Path ID. Kita tunggu, biasanya kita menginstal ROM MIUI itu sedikit lebih lama daripada kita menginstal custom ROM bahasa AOSP. Nanti bootingnya pun mungkin sedikit lebih lama. Kita tunggu, jangan lupa sambil ngopi atau bawa gorengan. Kita sudah sukses menginstal ROM-nya. Kita lihat dia reboot sendiri.
Lihat, kita di sini ada boot animasi, sudah masuk boot animasi, berarti kita sukses menginstal custom ROM MIUI 12 Javanese. Tadi saya install Magisk-nya, ternyata kalau tidak salah ROM ini berarti sudah ada automatic rebootnya. Jadi setelah kita install ROM, dia otomatis reboot. Makanya tadi saya tambahkan Magisk zip, dia tidak menginstal tapi langsung reboot. Kita tinggal menunggu, biasanya juga sedikit lebih lama. Tapi tutorial ini sangat aman buat para pemula yang baru belajar Oblak install ROM. Jadi tutorialnya pun hanya sekedar web system, web data, cache, dan dalvik. 3 partisi itu saja sudah cukup tanpa kita meng-wipe sistem apapun vendor. Ingat tadi dari custom ROM bahasa OSP Havok, dan ini custom ROM MIUI. Jadi perbedaan bahasa tidak masalah, hanya web data, cache, dan dalvik saja. Dan tinggal tunggu lagi sampai dia masuk home screen. Nanti kita rootnya kita bisa urutkan ke belakang, yang penting HP-nya masuk home screen terlebih dahulu. Jika teman-teman mengalami booting lama, kita coba masuk ke TWRP, pencet power dan volume atas, dan tunggu dulu sampai baru volume atas bareng. Kita lepas power dan klik volume atas. Setelah masuk TWRP feedback, kita coba lihat dulu, kita pasang. Ternyata kalau buat teman-teman apa yang saya bicarakan tadi, setelah kita install ROM MIUI tidak masuk home screen, bootingnya pun lama. Kita coba masuk TWRP, kita lihat ternyata HP-nya kena encrypt. Tapi buat teman-teman mungkin bingung, di sini ada penyimpanan internal kenapa masih nggak 0 MB, tapi di sini inilah perbedaan antara enkripsi dari FBA dan FDE. FDE adalah Force Double Encryption, sedangkan kalau FBA ini adalah File Based Encryption. Kalau File Based Encryption itu lebih seperti mirip laptop yang terkena virus. Jadi mewajibkan kita memformat data terlebih dahulu baru kita bisa masuk home screen. Lantas bagaimana caranya? Kita coba menyusun pun tidak ada decryptnya, otomatis kita harus memformat data. Pertama kita bersihkan, atau tadi kita wipe data atau format data. Ini sedang format data, kita klik yes. Jadi tadi wipe, terus format data, kita ketik yes, terus kita contreng. Kita lihat tulisannya encrypted with FBA. Ini menyebabkan HP tadi nggak mau masuk home screen lama. Maka tadi saya sarankan untuk membackup atau mencadangkan file ROM-nya di sini supaya nanti tidak terjadi masalah kalau HP-nya kena enkripsi. Jadi tadi berhubung pas pertama kita HP-nya belum sempat install Magisk, ternyata sudah reboot duluan. Jadi mumpung kita di TWRP, kita install Magisk terlebih dahulu. Kita kembali, kita pasang. Tadi di internal, ini internal sudah nggak ada, bersih, nggak ada file tersisa. Otomatis kita harus menginstal dari USB storage. Tapi Magisk 2,3, kita konfirmasi flash, kita tunggu dia sampai selesai. Ini kita sudah selesai menginstal Magisk, kita tinggal muat ulang sistem ataupun reboot sistem. Kita tinggal menunggu HP-nya masuk home screen lagi. Itulah saat kita mengalami booting lama tapi nggak masuk home screen, kita lihat dulu TWRP-nya apakah nanti kena enkripsi ataupun enggak. Itulah buat jaga-jaganya, kita backup data-data penting dan file ROM juga. Lumayan kalau sampai boot loop seperti ini ya. Tadi nggak mau masuk home screen, hanya di boot animasi. Ternyata HP-nya kena encrypt FBA, jadi mewajibkan kita format data terlebih dahulu. Kita tinggal menunggu HP-nya masuk home screen.
Kita lihat HP-nya sudah hampir mau masuk home screen, biasanya tinggal loading. Memang tadi ada kendala hanya pas saat HP-nya kena enkripsi. Tadi biasanya kalau saya setelah install custom ROM, saya reboot recovery terlebih dahulu memastikan HP-nya kena enkrip atau enggak. Tadi saya lupa, saya langsung reboot. Karena HP tadi kan reboot otomatis, makanya saya tadi nggak sempat reboot recovery. Ternyata HP-nya kena enkrip beneran. Tinggal kita next aja. Ini kalau kita install ROM MIUI tapi kita belum melogout akun Mi-nya, akan muncul seperti ini. Kita tinggal harus hafal akun Mi-nya. Maaf ya kalau videonya banyak suara ayam karena masih pagi dan ini di pedesaan, jadi makanya banyak suara ayam di sini. Setelah HP-nya masuk home screen, kita lihat inilah tampilan MIUI 12 Javanese Redmi Note 8. Kita tinggal next aja. Kita lihat inilah bahasanya, sudah ada bahasa Indonesia dan masih banyak lagi. Berbeda dengan custom ROM yang EU, biasanya belum ada bahasa Indonesianya. Bahkan kalau ROM Cina dia hanya ada bahasa Cina, bahasa Inggris, dan satu lagi bahasanya hanya ada 3. Dan ini kelebihannya, katanya sudah ada Google Play Store juga. Kita tinggal klik next, kita lewati saja. Di sini kita centang terlebih dahulu, lewati. Inilah tampilan awal MIUI Japanese, dan kita lihat menunya mungkin sangat sedikit, tapi kelebihannya sudah ada Play Store, ada Gmail, dan di sini bahkan sudah ada Viper Audio. Tadi saya sempat install Magisk-nya yang pas tadi habis encrypt sudah muncul, sudah ada Xiaomi juga. Kita lihat tentang ponselnya. Inilah tampilan seperti ini. Kontrol panel dari MIUI 12 sangat berbeda dengan MIUI 12. MIUI 12 ini seperti iOS di iPhone, dan kita lihat tentang ponselnya. Ini MIUI 12,1 Javanese S Java. Kurang lebihnya seperti ini ya.
Kernelnya pun masih seperti kernel bawaan. Sekian dari channel Ahmad SFT. Jikalau ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan pun mohon masukannya apa saja yang perlu dimasukkan di video-video berikutnya. Cukup dari saya. Sekiranya suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan berita dari channel Ahmad SFT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.